ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia B Elvano ya. Pada kali ini kita akan bercerita tentang dunia mistis, yaitu cerita dimana yang telah dialami oleh istri saya waktu dulu bekerja di Singapura. Itu dia dan teman-temannya katanya masuk ke dunia lain waktu liburan di sana ya, waktu hari libur, hari Minggu. Kira-kira seperti apa kisahnya yang nyata dialami oleh istri saya dan teman-temannya ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga Anda semua terhibur. Oke? Langsung saja kita dengarkan cerita dari istri saya ya. Gimana, Mas? Gimana ceritanya waktu itu kok bisa masuk ke dunia lain, dan mungkin itu pengalaman pertama kali ya waktu masih kerja di Singapura. Itu ceritanya gimana awalnya? Iya, itu pengalaman pertama kali ya. Saya masuk ke dunia lain. Itu awalnya gimana? Awalnya mungkin waktunya pas harinya apa? Harinya saya sudah lupa ya, tapi waktunya bukan hari Minggu. Soalnya saya dapat libur itu nggak mesti ya. Nggak mesti. Kadang-kadang nggak mesti hari Minggu. Tapi waktunya saya masih ingat waktu itu ya. Kayaknya waktu itu pas Chinese New Year, berarti kalau tidak salah ya. Liburan hari raya Cina. Iya, kalau nggak salah ya. Seingat saya, soalnya itu sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Waktu itu 2 tahun sekarang, berarti waktu itu tahun 2018 mungkin ya. Ya pokoknya 3 tahun sekarang. Iya. Ya. Itu pertama kali itu saya ode ke pantai East Coast itu ya. Pertama kali saya ke sana ya. Soalnya saya nggak pernah ya. Dari dulu tuh saya nggak pernah liburan ke pantai. Paling ya liburan ke kayak Paya Lebar, kayak ke mall-mall saja lah. Berarti kejadiannya ini di pantai East Coast. Iya. Oh iya. Berarti awalnya gimana? Awal mungkin berangkat dari rumah. Itu berangkat dari rumah itu pagi ya. Saya keluar itu sekitar jam 8:30 dari rumah. Keluar dari rumah majikan ya. Oke. Saya tinggalkan di Woodland kan waktu itu. Iya, tinggal di Woodland. Terus saya janjian sama 2 teman saya itu ya, namanya siapa? Namanya itu Siti sama Arsila. Siti sama Arsila ya. Nah, di situ kita janjian di mana, di Paya Lebar ya. Iya. Kita janjian di Paya Lebar. Waktu itu kita di Paya Lebar itu sempat makan ya, sarapan lah, makan sarapan. Masih biasa saja kejadian aktivitas biasa. Betul, masih biasa. Terus sambil makan-makan itu kita mikir ya, kita mau kemana ya, kita mau liburan kemana, mau kemana gitu kan. Terus berhubung teman saya yang namanya Siti itu sudah lama di Singapura, jadi dia lebih pengalamannya, lebih tahu lah kawasan Singapura seperti apa. Terus teman saya itu ngajakin saya, ya udah kita liburan ke pantai aja yuk. Berarti langsung ke pantai. Ya, dari Paya Lebar itu kita langsung menuju ke East Coast sana. Pantai ya, ke East pantai Coast. East Coast. Saya kan nggak pernah ke sana ya, saya ikut saja ya. Terus singkat cerita di sana sampailah di tempat di pantai itu ya. Pukul berapa waktu sampai sana? Pukul sekitar jam 10, setengah 11-an seperti itu ya. Ya, kurang lebih ya, segitu ya. Terus di sana itu kita turun dari taksi, terus kita jalan. Nah, di situ teman aku yang namanya Siti. Itu dia itu kayak agak ngantuk gitu katanya, kok kan itu jam-jam siang kan, panas banget kan Singapura. Jadi kan kayak ngantuk gitu. Kebetulan pas kita jalan di samping kita itu ada pohon
asam. Pohon asam. Oh iya, berarti masih ada pohon asam di sana. Masih ada. Nah, di situ temen aku yang namanya Siti itu, wah kebetulan ada pohon asam, aku lagi ngantuk, dia tuh kayak gitu, bilang kayak gitu. Itu kan ada asam yang jatuh kan di bawah. Nah, akhirnya diambillah sama dia, terus dikupas kulitnya, akhirnya dimakan sama dia. Katanya kan asam itu bikin biar nggak ngantuk ya, karena kita kalau makan asam kan kecut, terus nggak ngantuk. Ya gitu Pak. Terus akhirnya saya pun juga ngikutin. Terus saya makan sedikit, tapi karena saya nggak suka asam, jadi ya aku lupain. Kalau teman aku tuh masih lahap makan ya. Terus kan. Nah, nggak tahu ya, mungkin kan apa dari asam itu atau apa, jadi kita jadi kena sial atau apa kan, kita nggak tahu, karena kata orang Jawa kan pohon asam itu kan. Oh iya betul lah, kata orang Jawa kadang pohon asam itu banyak penghuninya. Kita kan nggak tahu ya. Nah dari situlah, terus itu dari situ tuh kita nggak ngerasa ada keanehan atau apa, tuh nggak ada sama sekali. Berarti jadi kita tuh jalan seperti biasa aktivitas liburan ke pantai. Terus masih banyak orang juga, ramai orang di sana. Jadi kita tuh nggak ngerasa ada keanehan di sana, tuh nggak ada. Iya, karena pantai kan banyak orang liburan dan sebagainya. Nah di situ itu kita jalan kaki itu tuh sampai siang, jam waktu makan siang pun kita nggak makan, kita nggak ngerasa lapar. Jam 12. Sekitar jam 11-an ya. Jam 11-an. Kurang lebih jam segitu ya. Jam 11-an. Terus di situ kita mau ke toilet di situ kan. Kita mampir ke toilet, ada toiletnya di situ. Nah, memasuki waktu zuhur itu, aku sama 2 teman aku itu ke toilet lah untuk pipis ya. Nah, di situ tuh tiba-tiba HP teman aku yang namanya Siti, itu yang makan asam tadi, tiba-tiba padahal HP itu dikantongin, itu jatuh ke kloset ya. Jatuh ke ini WC, ke kloset ya. Jatuh ke situ. Nah dari situ tuh udah mulai kita agak ngerasa aneh udah gitu ya. Terus anehnya gimana? Ya aneh aja. Itu si Siti itu selalu dapat kesialan. Pokoknya tiba-tiba itu terus apa ya? Aku udah lupa. Pokoknya yang aku ingat HP masuk ke kloset terus. Habis itu kita nyari tempat teduh ya, buat itu buka-buka, benerin HP-nya itu teman aku Siti. Terus di situ kita kan kita udah jalan lama banget kan, kita capek, nah kita mutusin untuk rehat sejenak ya di situ. Akhirnya udah jam berapa ya? 11 lebih ya. Mungkin jam 12. Belum ada jam 11 lebih, sekitar setengah 12-an lah. Hampir memasuki masih waktu zuhur ya. Nah di situ teman aku itu ngajakin, ya udah yuk, kita udah lamaan nih di sini, yuk kita jalan lagi gitu kan. Ya udah kita, aku sama teman aku yang satu itu yang namanya Arsila, ya udah ikut aja yuk. Kita nggak kemana-kemana, kita ikut jalan aja. Kita ngikutin jalan di Iskus aja. Si Siti berarti. Iya, kita ngikutin jalan di pantai Iskus aja, nggak kemana-mana. Terus kata si Siti itu temen aku, katanya itu pantai yang di sebelah sana katanya bagus gitu kan. Makanya kita kan ikut aja. Aku juga nggak tahu kan, ngikut aja. Iya. Jadi kita ngikutin jalan sampai jam 12. Tibalah pukul 12. Jam 12 ya. Itu aku nggak ngerasa aneh karena aku emang orangnya nggak peka, dan aku juga baru pertama kali di pantai itu. Sebelumnya nggak pernah ke situ. Sebelumnya di Singapura nggak pernah ke pantai sama sekali. Nggak pernah, jadi aku nggak tahu ya keanehan. Tapi yang temen aku yang satu lagi yang namanya Arsila itu, dia tuh merasakan keanehan. Dia bilang sama si Siti, sama temen aku itu, kita kok jalan terus di sini ya, kok sepi, nggak ada orang gitu kan. Iya. Temen aku bilang gitu, kok sepi, nggak ada orang. Terus si Siti itu bilang, iyalah di sini kan ini kan tempat lagi dibangun kan, yang pantai sebelah sananya kan lagi ada renovasi gitu kan. Betul. Nah lagi dibangun. Terus si teman aku itu yang Arsila itu bilang,
tapi kita kok jalan di sini kok jalannya kok ini mulu, nggak ganti-ganti gitu. Merinding. Pohon kan di sana kan ada pohon-pohon besar. Aku juga merinding guys. Nah, aku emang nggak sadar, aku nggak tahu emang. Itu masih belum sadar. Aku belum sadar, yang sadar itu yang teman aku. Yang satunya sadar tapi kok. Yang Arsila bilang gini, teman aku, loh, kita kok jalan kok bertiga aja, nggak ada orang lain, kanan kiri depan belakang kok nggak ada orang, cuma kita bertiga aja. Padahal seharusnya Singapura itu kan ramai kan? Orang kan, nggak mungkin ya. Terus teman aku Arsila itu bilang, kok lagian kita jalan pohonnya kok sama itu aja, pohonnya tuh besar gitu ya, kayak pohon apa nggak tahu aku, tapi pohonnya tuh besar. Itu suasananya seperti hutan atau gimana? Seperti hutan, suasananya hutan tapi kayak hutan kecil, bukan hutan yang luas. Iya, maksudnya hutan. Kayak hutan. Padahal Singapura kan nggak ada hutan. Nggak tahu, tapi itu suasananya kayak dalam, aku merinding kalau aku ngomong ini, aku mesti merinding. Pohonnya itu besar, tapi sebelah apa, kayak sebelah hutannya itu pantai, karena emang pantai kan, karena emang pantai gitu. Jadi sebelahnya itu semua itu pohon, nggak ada apa-apa tuh, semua pohon. Terus kita ya udah ikut aja. Tapi yang teman aku Arsila itu tuh bilang, dia kayak merasa keanehan gitu. Ini kita ada yang nggak beres ini, kita jalan terus ini ada yang nggak beres. Terus teman aku yang namanya Siti itu juga bilang, iya saya sudah tahu, kalian nggak usah panik, diem aja gitu kan teman aku. Berarti sebenarnya Siti udah tahu kalau kita masuk ke dunia soalnya lain. Siti teman aku itu kan dia mempunyai kelebihan, bisa melihat. Dia bisa melihat. Dia mempunyai kelebihan makhluk astral gitu ya. Iya, dia mempunyai kelebihan itu. Nah, di situ aku udah deg-degan kan, aku udah takut banget, soalnya aku juga emang nggak peka soal masalah kayak gitu. Tapi aku takut kan, mereka udah merasa aneh gitu kan. Akhirnya di situ aku pegangin teman aku yang namanya Siti tuh, aku pegang erat banget, aku takut. Terus di situ aku ngelihat di bawah pohon itu ada 2 wanita Cina. Di bawah pohon besar itu ada 2 wanita Cina ya. Aku sumpah, aku yang lihat, Siti sama Arsila nggak lihat, tapi aku yang lihat. Berarti mama yang lihat. Ya. Terus itu mereka itu pakai baju merah. Baju merah. Ya. Layaknya baju itu apa? Baju kaos, enggak, kaos biasa. Kaos biasa. Baju itu Cina. Enggak, kaos biasa. Sama kayak celananya kayak training gitulah. Iya. Mereka itu diam di bawah pohon, duduk. Aku kira itu pengunjung pantai juga ya, karena kan kita di pantai kan. Karena aku juga nggak tahu. Terus aku jalan udah ngelewatin 2 perempuan Cina itu kan, aku sama temanku udah ngelewatin itu. Tapi kan teman yang 2 itu, Siti Anissa sama Arsila itu, teman aku tuh udah tahu kalau kita bertiga itu masuk di dunia lain tuh, mereka udah tahu, tapi kan akunya nggak tahu gitu kan. Terus emang nggak sengaja sambil jalan tuh aku noleh ke belakang gini, itu perempuan nggak ada, sumpah demi Tuhan nggak ada. Itu perempuan 2 itu nggak ada. Tapi aku diam aja ya, aku diam terus jalan, aku pegangan terus sama itu teman aku yang namanya Siti. Terus aku bilang, masa sepi? Nggak ada sepi, aku tadi lihat ada itu 2 perempuan di bawah pohon kok pakai baju merah, aku bilang gitu. Terus si Siti itu bilang, mana orang dari tadi nggak ada orang gitu kan, orang cuma kita bertiga. Enggak, tadi aku lihat ada 2 itu perempuan Cina gitu kan. Tapi kamu nengok ada nggak dia? Nggak ada. Nah, terus si Siti itu ketawa karena emang teman aku Siti itu emang dia mempunyai kelebihan. Dia tahu kelebihan melihat sebangsa kayak gitu kan. Yang tadi dilihat itu bukan manusia. Nah, dia tahu. Terus dia tuh tertawa gitu kan. Kamu yakin itu orang? Ya nggak tahu juga, aku bilang gitu kan. Ya udah, aku dari situ aku mulai ketakutan, aku mulai bingung kan. Terus ya udah kita masih jalan terus. Tapi nggak sampai pintu keluar nggak nemu jalan keluar dari pantai itu. Enggak, kita itu masuk, kita tersesat di dunia itu tuh berapa jam? Mau tahu nggak? Berapa jam? Dari jam 12 sampai jam 3.
3 jam kita jalan, 3 jam bayangkan. kita jalan. 3 jam kita jalan di jalan itu aja 3 jam Berarti loh. ya. 3 jam loh kita Muter jalan. ketemunya jalan Itu terus sampai jam 3. Terus Di dalam sana mungkin pas waktu di dunia itu apa aja yang dilihat? cuma pohon-pohon, Pohon-pohon. nggak ada ya. yang lain. Hmm. Pohon-pohon semua, itu pohon besar-besar. Pohon besar-besar. Nggak ada, lihat. Satu teman aku yang namanya Siti, Si Siti. tapi aku juga ngelihat Ah. teman aku yang Arsila juga lihat ya. Ah. Di situ di pinggir pantai udah jelas-jelas di situ tuh nggak ada orang ya, cuma kita bertiga, nggak ada orang. Tapi kita bertiga itu lihat Lihat apa? orang sholat. Ada orang sholat. Ada orang Di sholat, pinggir pantai. tapi warnanya hitam. Aku merinding, sumpah demi Allah. Iya. Sumpah demi Allah. Ada orang sholat, sumpah aku merinding. Di demi pantai Allah. ada orang. Terus Ada orang sholat. Tapi itu kan kita ngelihat dari kejauhan kita kan di hutannya, Iya. tapi kan di sebelah hutan itu pantai kan. Nah di pantainya itu ada orang sholat. Masa di atas air dia sholat? oh, di atas air berarti Ya nggak sholatnya. tahu, kita kan lihat dari jauh. Iya, Kita iya. kan nggak tahu kan. Kita lihat pokoknya dari jauh gitu. Itu orang tuh gini, sholat Oh, gini. lagi sholat berarti. Tapi dari jauh tuh dilihat hitam. Nggak orang pakai warna merah atau Iya. apa, itu nggak, hitam. Tapi posisi tuh gini sholat Iya, gini. terus si teman aku si Si Siti. Siti itu mau nyamperin mau nyamperin orang itu. orang itu ke laut itu. Nah Iya. aku sama teman aku yang namanya Arsila itu apa namanya Masih narik. narik dia kan, Nah, jangan ke situ, apa itu orang beneran apa bukan. Terus si Siti itu bilang, enggak, aku mau nanya aja jalan keluar kemana. Jangan, kita takut kan nanti. Iya. Siapa tahu nanti si Malah itu kebawa ke laut. kebawa ke laut kan malah repot kan, nanti malah jadinya malah kasus kan. Jadi bingung kan. Iya. Aku sama temanku Arsila itu narik dia, jangan, nggak usah. Nah itu ada orang lagi sholat gitu, si Siti itu bilang gitu. Terus aku bilang sama Arsila, udah nggak usah, ayo kita jalan aja, kita nyari sendiri aja. Hanya terus jalan nyari Tapi jalan keluar. si Siti itu ngotot mau ke situ, mau ketarik itu yang lagi Iya, sholat iya, itu, Iya. ke situ. Tapi kita berdua tarik itu si Siti kan, akhirnya kita jalan. Udah lupain itu bukan orang gitu bilang kan. Kita jalan 3 jam loh kita jalan. 3 jam. 3 jam lamanya. Ayo kita jalan ke Semarang aja. 1 jam kalau kuat. 3 jam loh kita 3 jam. jalan. Berarti 3 jam. nggak terasa udah 3 jam. Nggak terasa, tapi kaki itu nggak sakit, nggak pegel, nggak apa ya guys. Nggak sama sekali. Kaki itu nggak kesel, nggak apa. Kita jalan. Terus jalan kan, kita jalan kan emang kayak ada aspal kayak kan, ada jalan aspal. setapak di- Enggak, kayak jalan aspal. ya aspal gitu, jalan biasa aspal gitu. Kita jalan terus Tapi kanan kirinya hutan semua. Hutan. Itu jalan itu di tengah-tengah gini loh, tengah ya sini semua pohon. Jadi kita Iya. tuh jalan di tengah-tengah pohon Terus? gitu. Terus si teman aku si Siti itu bilang, aku sama si Arsila itu yang teman satu lagi itu kan jalan kan, ditarik langsung sama si Siti, lewat sini. Kenapa sih, ini kan jalannya enak, ngapain lewat di semak-semak, kan hutannya Iya. itu ada semak-semaknya kan. Nah, betul. Ngapain lewat di semak-semak, sini aja. Aku bilang gitu, jangan, itu di tengah-tengah lagi ada perkumpulan katanya. Ayo, aku takut lagi kan, ada perkumpulan apa. Berarti dia sendiri yang lihat. Iya, soalnya dia memang Iya, mempunyai lihat ada kelebihan. perkumpulan, ada makhluk-makhluk Iya, yang berkumpul. dia mempunyai kelebihan melihat itu kan. Dia narik aku sama teman aku yang satu, jangan lewat situ, nanti takutnya kita nabrak, ganggu, malah mereka Iya. nanti marah kan. Iya. Diganggu orang mereka, berarti mereka tuh di tengah jalan kata si Siti itu. Iya. Kita lewat sini aja, nggak apa-apa, lewat semak-semak aja gitu. Oh, aku di situ udah mulai takut, udah mulai pasrah, ya Allah, gimana ini kalau nggak bisa keluar gitu kan. Iya. Posisi kan kita lagi kerja kan. Ditariklah ke situ. Emang kenapa sih lewat situ? Jangan, itu lagi pada kumpul di tengah gitu katanya. Loh, aku tambah takut kan, Iya. teman. Terus setelah itu kita jalan terus, pokoknya kita tuh ngikutin jalan itu, nggak pernah berhenti kita nggak ada berhentinya, jalan terus sampai itu 3 jam tuh ya. Terus
aku lagi jalan kan, kita nyalain HP kan, kita nyalain itu musik sholawat, apa pengajian itu apa ya, ngaji-ngaji lah intinya ya, biar kita terlindung ya. Saking takutnya kita sambil jalan tuh nyalain lagu-lagu Islami, religi itulah pokoknya itu. Terus setelah itu kita jalan lagi tegang-tegangnya sih, itu teman aku si Siti bilang, kamu jangan nengok ke pohon itu,